Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, yoga kini menjadi salah satu olahraga yang banyak digemari sejumlah orang di dunia. Menenangkan dan melatih konsentrasi. Tentu saja menjadi keunggulan dari olahraga yang pertama kali dibumingkan di negara India. Tanpa saya sadari, setelah beberapa tahun saya yoga, itu migrain saya hilang dan saya happy banget, senang banget. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan yogis sekaligus owner dari salah satu pusat yoga ternama di tanah air. Siapa dia dan apa saja hobi menarik yang dimilikinya? Yuk kita langsung temui. Hai, saya Cucu Liu, saya owner dari Union Yoga. Pagi ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana kita yoga yang simple di rumah aja. Hari ini kita stretching, mungkin karena kita kebanyakan duduk atau kebanyakan nonton TV, jadi kita tuh perlu banget untuk relaxin otot-otot kita. Oke? Kita boleh duduk bersila, fokus pikiran kita dan napas kita biar semuanya rileks. Bawa tangan ke atas, tarik, kemudian turunkan. Kita bisa juga buka kaki kita, kalau kita yoga itu sebaiknya jangan cuma satu sisi, tapi harus dua sisi, kanan kiri, jadi biar balance. Saya mulai menekunin yoga 9 tahun yang lalu. Yoga ini olahraga yang cukup menarik buat saya karena selain olah fisik, tapi juga mental dan pikiran itu kita lebih rileks, lebih let go, menghadapi hidup ini juga lebih santai, lebih asik gitu. Jadi saya seneng banget sih yoga. Dari pertama saya tuh awalnya saya lebih suka olahraga yang keluar keringet, yang kayak Thai boxing atau yang keras karena saya itu kan bisnis sibuk banget dan stres, sehingga saya harus keluarkan di olahraga itu stres saya. Tapi begitu saya yoga, saya pertama kali yoga saya hot yoga. Hot yoga itu memang tidak langsung bisa suka yoga, tapi begitu saya klik beberapa kali saya latihan dan saya klik dengan yoga sendiri, saya jatuh cinta sama yoga. Saya punya penyakit migrain. Dan tanpa saya sadari, setelah beberapa tahun saya yoga, itu migrain saya hilang dan saya happy banget, senang banget. Makanya dari situ saya langsung, wah ini olahraga bukan olahraga yang mahal. Waktu itu ada paket tahunan dan karena saya hampir setiap hari bisa dua kali masuk kelas, itu jadinya murah sekali. Dan ini olahraga udah murah, bermanfaat, dan dari situ akhirnya saya bilang saya mau sharing nih olahraga untuk teman-teman saya biar mereka tahu juga mengalami bagaimana manfaat dari yoga itu. Akhirnya saya bukalah studio yoga Union Yoga di Wijaya dan happy sih, banyak juga akhirnya yang orang yang mulai sadar akan hidup sehat, akan harus let go, harus relax, harus
hidup ini jangan dianggap seperti serius, tapi lebih santai menjalani hidup, menikmati hidup dan happy. Itu saya dapat di yoga. Nah, viewers, itu beberapa tips dari yoga, perjalanan yoga saya. Saya juga masih banyak hobi-hobi saya yang lain yang menarik. Saya akan tunjukkan. Yuk, kita lihat ya. Oh ya, sebelum saya tunjukkan hobi saya yang lain, saya ganti baju dulu ya. Nah, pemirsa, sesuai dengan janji saya sudah ganti baju. Sekarang saya mau menunjukkan taman. Ini saya katakan taman Jepang. Soalnya saya suka juga dengan bonsai. Ada beberapa bonsai, ada bonsai soka kuning, ada bonsai, ini bonsai pohon asem. Dan juga ada di belakang ada backgroundnya seperti bambu Jepang. Jadi saya namakan taman saya ini Taman Jepang ala-ala. Dan ini sebenarnya bonsai asem ini. Bonsai ini hidupnya dia perlu matahari. Dan sehari kita harus siram dia. Siram itu basah sampai batang-batangnya. Itu siram pagi dan sore. Itu harus. Karena mereka butuh sekali air. Dan ini nih kayak ini sekarang sebenarnya bentuknya udah nggak beraturan. Karena udah lebat. Aku harusnya mulai potong-potong, rapiin lagi, mulai potong rambutnya istilahnya gitu. Di sini juga ada pohon puring. Ini sebenarnya pohon puring ini banyak ditemukan kalau di desa tuh di makam, sebenarnya pohon makam, tapi pohon makam itu puring yang biasa. Kalau ini sudah puring campuran dengan puring yang ada di Thailand. Jadi unik banget pohonnya, dan dia ini juga perlu matahari. Semakin banyak dia dapat matahari, keluar warna merah. Kalau dia tidak dapat matahari, dia warna hijau, kurang cantik. Gitu. Ini juga saya senang banget karena lucu, bentuknya itu kayak bunga. Satu daun itu seperti kayak bunga. Nah, ini juga ada pohon. Ini juga unik, pink. Ini ada keluarganya lidah buaya. Ini lidah mertua. Ini ya lucu sekali. Nanti bisa dilihat di beberapa di situ. Aku suka banget sama lidah mertua karena ada lidah mertua yang panjang, itu mereka bisa taruh di dalam ruangan. Karena kalau di dalam ruangan, kalau malam hari itu mereka mengeluarkan oksigen, itu bagus sekali untuk pernapasan, dan mereka juga mengeluarkan biar bikin kita jadi rileks. Nah, viewers, ada yang nggak kalah seru, ada koleksi tanaman saya lain yang juga asik. Yuk kita lihat. Viewers, sekarang aku mau nunjukin koleksi tanaman hias aku yang lain. Ini ada pohon kaktus, lucu banget. Dia ada bunganya sih namanya, warnanya merah. Dia ada bunga gede, terus keluar lagi anak-anaknya. Lucu sekali, menarik. Ini juga ada pohon kaladium kencur merak. Ini lucu banget. Ininya daunnya ini seperti merak. Ada bunganya juga, warnanya ungu, cute. Nah, buat ibu-ibu yang biasa fashion, kan biasa pakai tas Birkin. Sekarang beli pohon aja. Ini pohon Birkin lucu banget. Pohon Birkin ini dia dasarnya hijau, tapi kalau kita kenain matahari, dia akan keluar bercak-bercak putihnya. Justru yang bikin menarik dan bikin harganya mahal, itulah yang seperti garis-garis ini. Ada juga aglonema. Ada juga ini anthurium siri. Ini lucu banget, aku suka sekali, cantik. Ini juga unik.
Alocasia Silver Dragon. Ini lagi ngetren juga. Lucu. Nah, ini juga antik. Ini namanya janda bolong. Dulu harganya murah, sekarang karena banyak sekali peminatnya harganya melambung cukup mahal. Karena aku dari dulu sudah hobi tanaman, jadi tahu harganya wow. Sekarang tanaman benar-benar karena banyak diburu, jadi melambung tinggi. Sebenarnya lucu juga sih, banyak teman-teman tuh yang datang ke rumah mau lihat, katanya rumah aku hijau banget, seru, asik. Dan waktu mereka lihat, terus mereka lihat koleksi aku. Tadinya sih sebenarnya ini aku nggak buat jual. Akhirnya mereka, aku beli katanya, nanti kan kamu bisa beli lagi. Jadinya saya jual juga deh sebagian. Gitu. Nah ini aku mau kasih lihat dari semua pohon. Ini pohon yang aku suka, unik. Ini pohon bonsai cemara udang. Ini harganya cukup mahal dan dia ini udah puluhan tahun. Memang antik pohonnya. Memang pohon bonsai itu pohon yang besar, pohon tua, tapi dikecilin, dikerdilin. Dan memang tidak semua orang bisa mengerjakan ini. Ini harus alih tangan khusus. Memang bonsai ini itu banyakan orang Jepang ya yang menekuni bonsai. Ini aku dapat dari memang yang jual bonsai, yang hobi bonsai. Terus aku ke sana, aku suka, aku bilang mau beli ini. Ini sih belum lama. Sebenarnya tadinya aku nggak ngerti bagaimana cara ngurus bonsai itu susah atau mudah. Tapi ternyata begitu aku beli, terus aku coba untuk tanam, ternyata tidak susah sih, malah mudah karena mereka cuman perlu matahari, sinar matahari sama siram pagi dan sore, dan siram itu harus banjir, harus banyak air. Karena mereka di bawah ini kan mereka ada lumut-lumut, jadi lebih cantik. Jadi benar-benar seperti pohon yang udah pohon besar yang tua yang kita bikin mini, kita taruh di rumah kita. Kisaran harganya itu ini puluhan juta sih, bahkan kalau bonsai ada yang ratusan, ada miliaran. Nah selanjutnya, di sini ini juga ada koleksi keluarganya kuping gajah. Saya suka banget sama antorium kuping gajah, nggak tahu dari yang mulai besar, dari yang kecil. Saya hobi sekali sama itunya dia kayak ada tulang-tulangnya. Itu buat saya menarik banget. Dan ini juga ada beberapa lagi aglonema. Ini sama kayak yang tadi, antorium kuping gajah. Ini kaktus. Ini kaktus Mickey Mouse namanya. Bentuknya kayak Mickey Mouse, lucu. Ini juga unik. Ini keluarga gajah, kuping gajah. Lucu, kecil. Saya suka tulang-tulang ini. Dia warnanya antik dan juga mengkilap. Oke, pohon ini pohon kebanggaan saya. Saya waktu itu dikasih sama kakak saya, masih kecil sekali pohonnya. Kemudian dia besar dan dia beranak, dan sekarang saya udah puluhan pohon ini saya kasih ke keluarga saya, ke kakak saya, dan juga teman-teman saya. Akhirnya pada, aku mau beli ya, mereka udah nge-tag pohonnya. Ini pohon keluarga pisang-pisangan, seru banget pohonnya. Ini dia tidak perlu matahari, paling 2 kali sekali kita siram 2 gelas air, dan tapi keren banget, tidak susah untuk peliharanya. Saya senang sekali pohon ini, kebanggaan. Saya suka pohon memang sejak dari dulu kecil. Dulu mama saya tuh hobi banget nanam pohon, buah-buahan. Dan saya lihat gitu. Akhirnya begitu saya married, saya senang selalu di kamar mandi saya itu saya selalu ada anggrek. Saya suka sekali deh anggrek karena waktu itu kan saya juga bisnis, saya juga punya anak. Jadi tidak ada waktu seperti yang sekarang. Anak udah besar, udah mereka kuliah di luar. Terus rumah saya juga yang sekarang halamannya cukup luas untuk koleksi banyak pohon. Jadi sekarang saya lebih menekuni, lebih serius. Tapi ini sekitar 2-3 tahun mulai serius ya. Sekarang di sini ada ratusan jenis kali pohonnya. Dan juga saya di belakang rumah saya ada nursery.
Pemirsa, untuk menanam tanaman hias itu memang diperlukan ketekunan, kesabaran, karena mereka itu seperti kayak bayi kita. Jadi kita harus pelan-pelan, tidak boleh main asal aja, terus kita, bosan aku tinggal, aku nggak mau piara, jangan gitu. Jadi aku punya tips bagaimana tanaman yang kelihatannya kayak udah mau mati, tapi itu sebenarnya belum mati, itu masih ada kehidupan lagi dari mereka. Yuk, aku kasih tunjuk caranya dan bagaimana agar tanaman itu tetap hidup. Nah viewers, ini adalah ruang perawatan saya, yaitu yang mana tanaman yang kelihatannya mau mati, padahal belum mau mati, aku rawat. Sebulan sekali aku kasih vitamin B1. Kita campur 2 liter air, campur 1 tutup botol, kemudian kita siramkan, basahkan daunnya sama area akarnya, batang sama akarnya. Nanti dia akan tumbuh, daunnya subur sekali dan dia akan keluar tunas-tunas baru. Ada tips juga dari zaman dulu, zaman orang tua kita kali ya. Mereka itu suka pakai air beras, air cuci beras, itu juga nutrisi buat makanan tanaman. Sama sebenarnya yang paling bagus adalah kalau kita makan pisang, itu kulit pisang kita kupas, kulitnya itu kita rendam dengan air 2 atau 3 hari dan airnya itu kita siram di semua tanaman. Itu adalah nutrisi yang paling bagus untuk tanaman. Ada juga yang pakai air bekas siraman ikan. Habis cuci ikan, mereka juga siram ke tanaman. Itu juga bagus. Beberapa tips dari saya.